Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah hadir channel YouTube yang berisi tentang kajian dan sangat menarik, yaitu Al-Akhbar Official. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa juga share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Akhbar, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mana saya mulai kajian dengan berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa berkahi kehidupan kita, berkahi usia kita, berkahi rezeki dan juga keluarga kita. Semoga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sampai meninggal nanti semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentu menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah saya pagi hari ini hadir dan sholatnya itu mengingatkan 2 tahun yang lalu, ya Pak ya. Saya sholat di sini ini ingat 2 tahun yang lalu. Jadi kalau sholat ke bawah itu rasanya sedih ya. Semoga ini menjadi tanda kebaikan, semoga selalu tambah baik lagi. Apalagi insya Allah bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga ada yang sudah LC ya. Lulusan COVID ya. Ada yang mau divaksinasi. Hari ini kita mengadakan vaksinasi ya Pak ya. Nah, ada yang takut. Nah, tapi nggak tahu di Al-Akhbar itu vaksinasi dikasih vaksin doang atau plus nasi, nggak tahu. Nah, kan vaksinasi nanti orang protes. Ini harusnya dikasih vaksin. Kalau vaksinasi ya harus ada nasinya ya Pak ya. Nah, kalau vaksin dikasih air mineral berarti ya vaksin air, bukan vaksin nasi. Tentu ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama. Biar apa? Biar kita sama-sama sehat, imunnya kuat, dan juga bisa kita tenang ke masjid, semoga imannya kuat. Dan ini juga sekaligus menjadi tantangan buat kita yang dulu suka bilang masjid kok ditutup ya Pak ya. Nah ini sudah dibuka, pertanyaannya ke masjid atau tidak ya. Jangan-jangan cuma protes doang, masjid kok ditutup, emang ditutup? Iya, ya udah baguslah. Jangan ya. Ya kita tentu insya Allah ya Pak ya berdoa berharap semoga dengan kesehatan kita ini benar-benar kita gunakan dalam rangka kebaikan. Kenapa? Karena hidup, mati, semua adalah bala ujian dari Allah, termasuk sehat, sakit, kaya, miskin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
untuk menjadi bala. Bala itu ujian. Ayyukum ahsanu amala, di antara kalian siapa yang amalnya paling bagus. Makanya Pak, orang sehat itu belum tentu amalnya tambah baik. Orang sakit juga belum tentu sedang dibenci oleh Allah. Ada orang yang dulu waktu sehat nggak pernah kenal masjid, giliran kakinya bengkak ya, dia sudah darah tinggi, sudah sakit, baru oh iya ternyata sudah tua ya Pak ya. Baru ketika dengar azan, ya Allah ini kayaknya sudah asar usianya ya Pak ya. Oh berarti sudah ingat masjid. Alhamdulillah ya. Karena tidak semua orang itu kaya, itu keluarganya itu bahagia. Makanya dulu ada film keluarganya sederhana meskipun nggak punya duit, namanya keluarga apa Pak? Cemara ya Pak ya. Kalau duitnya banyak jadi keluarga cendana ya kan. Duitnya banyak ya Pak ya. Kalau masih sedikit baru cemara ya. Tentu semuanya itu menjadi ujian. Makanya orang sehat juga diuji oleh Allah, orang sakit juga diuji biar kita diketahui siapa yang paling baik amalannya. Dan semoga kehadiran kita pagi-pagi ke masjid ini dengan hati bahagia Pak, karena saya menganggap itu kalau orang ke masjid itu refreshing Pak. Nah, subuh itu refreshing, termasuk maghrib itu refreshingnya ke masjid, ke rumah Allah, datang dengan niat yang baik, insya Allah pulang nanti hatinya lega, insya Allah ya Pak ya. Apalagi setelah subuh ini kita adakan kajian yang mana sampai nanti waktu syuruk, semoga kita juga bisa sholat syuruk atau sholat duha. Hari ini saya akan melanjutkan tema tentang 1 bulan yang lalu. Meskipun saya nggak yakin Bapak masih ingat ya. Sudah subscribe sama channel Al-Akhbar Official belum Pak? Sudah ya, harus. Al-Akhbar itu harusnya menjadi terdepan ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, saya amati beberapa masjid itu yang istiqomah, yang tambah baik meskipun di pandemi, itu salah satunya Al-Akhbar. Dan saya itu pamer, semoga tidak menjadi penyakit ain buat bapak-bapak dan juga buat masjidnya ya. Itu pamernya begini, beberapa masjid itu libur pandemi, itu ngajinya libur ya. Kenapa? Orang masjidnya tutup Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sini nih mau pandemi mau tidak tetap ngaji ya Pak ya. Ini saya bilang online dong. Wah itu dia, kita orangnya tua-tua Pak Ustadz. Emang Al-Akhbar nggak tua-tua? Tua nggak? Bapak kalau habis naik tangga itu ini sesak napas nggak Pak? Nah, kalau capek berarti sudah agak cukup tua ya Pak ya. Meskipun jiwanya tetap muda gitu ya, tapi faktor usia nggak bisa dibohongin Pak ya. Nah, alhamdulillah nih tetap aktif di beberapa masjid, malah ada ngaji online setelah saya kasih tahu, kadain dong, online dong. Nah itu dia Pak Ustadz, zoomnya cuma 40 menit, bayarin ya Pak ya. Alhamdulillah ini kita termasuk istiqomah, semoga menjadi pahala buat kita semuanya ya. Di di 1 bulan yang lalu, nanti juga bisa disimak kajiannya di Al-Akhbar Official yang dulu. Saya menjelaskan, saya membahas tentang hutang kepada Allah yang namanya itu apa? Nazar ya. Makanya nazar itu dianggap hutang kepada Allah, dan Nabi menyebutkan hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar. Bahkan Nabi pernah melarang nazar karena orang bernazar itu biasanya tanda dia itu bakhil, tidak merubah takdir, bahkan memberatkan diri sendiri. Kenapa? Karena aslinya nggak wajib, tapi janji sama Allah untuk melakukan hal itu diwajibkan untuk diri sendiri ya. Kenapa disebut memberatkan? Karena yang wajib-wajib saja itu belum tentu kita sudah selesai melakukannya ya Pak ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berhutang kewajiban kepada Allah, yaitu sesuatu yang memang sudah Allah wajibkan
Kalau tidak dikerjakan, apa dianggap hutang atau tidak, atau dia itu sudah dianggap selesai kewajibannya. Kalau dianggap hutang itu wajib ganti atau tidak, terus gantinya di mana dan bagaimana, ya Pak ya. Untuk yang pertama ini kita akan bahas sebagai mukaddimah dari kewajiban-kewajiban kita yang paling utama setelah syahadat, yaitu apa? Salat. Oke, lah kesempatan kali ini saya akan membahas tentang setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, berhutang kewajiban salat. Kemudian yang kedua, beberapa alasan meninggalkan salat, ya, meskipun nanti ada alasan yang syar'i dan yang tidak syar'i. Terus konsekuensi meninggalkan salat bagaimana, termasuk juga dulu Nabi pernah melakukan atau tidak, sahabat Nabi pernah meninggalkan sholat atau tidak, terus kalau pernah meninggalkan bagaimana caranya, termasuk yang selanjutnya tata cara menggantinya bagaimana. Dan nanti kalau ada waktu, kalau ternyata orang sudah meninggal tapi masih punya hutang, itu keluarganya harus bagaimana. Kalau ada waktu nanti kita bahas sampai level situ ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin ini husnuzon saya, ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah selesai kewajiban sholatnya ya Pak. Semoga ya, semoga ini husnuzon dari saya ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang orang itu wajib sholat, itu ada syaratnya yang biasa disebut dengan syarat wajib sholat. Orang itu kalau terpenuhi kriteria ini berarti dia wajib sholat. Yang pertama, dia muslim, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, akil. Yang keempat, tidak ada uzur syar'i. Yang kelima, sudah masuk waktunya sholat. Oke. Ketika orang itu punya syarat ini Pak, maka dia dianggap sudah wajib sholat. Tapi kalau ada satu dua hal yang tidak ada, berarti orang itu tidak wajib sholat. Dia berakal, dia balik tapi non muslim, wajib atau tidak sholat? Tidak. Dia muslim, dia berakal tapi belum balik, berarti belum wajib. Dia muslim sudah balik tapi tidak berakal, berarti belum wajib. Dia muslim akil balik tapi ada uzur syar'i, khususnya buat ibu-ibu, buat perempuan, yaitu haid dan nifas, berarti juga tidak wajib. Muslim akil balik tidak ada uzur tapi belum masuk waktu sholat, berarti juga belum wajib sholat. Tapi kalau ada orang muslim akil balik tidak ada uzur, sudah masuk waktu sholat kok tidak sholat sampai waktunya habis, berarti dia dianggap telah meninggalkan kewajiban sholat ya Pak ya. Ini yang disebut dengan syarat dari wajibnya sholat. Hadisnya, dalilnya redaksi dari Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rufi al-qalamu, diangkatnya pulpen, bukan pulpen, pena untuk mencatat amal itu, an salasah, dari 3 orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sohiri hatta yakbar, dari orang yang masih kecil belum balik sampai dia dewasa, wa anil majnuni hatta yakil au yufik, dari orang gila sampai dia sadar atau dia itu waras ya Pak ya. Artinya ketika orang dalam keadaan tidur, dalam keadaan masih kecil, dalam keadaan gila, itu tidak dicatat belum dianggap kewajiban melaksanakan kewajibannya. Oke. Hanya saja ketika ada orang kok tidak melakukan sholat, itu sebenarnya Pak, kita bisa turunkan lagi, bisa breakdown lagi, bisa kita bagi-bagi lagi. Yang mana nanti Pak, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Adakah hutang sholat? Adakah
qadha salat itu jawabannya tidak satu. Jadi kita tidak bisa bilang ada atau tidak ada, tergantung dari model mana. Ya Pak ya. Oke. Orang tidak salat itu ada dua kemungkinan. Pertama, yaitu ada uzur atau tanpa uzur. Yang uzur itu biasanya karena haid atau nifas. Yang tanpa uzur itu pun dibagi dua. Kadang-kadang dia tidak sengaja tidak sholat, atau disengaja dia tidak sholat. Yang tanpa sengaja dibagi dua, karena ketiduran atau kelupaan. Oke. Yang disengaja juga dibagi dua. Yang pertama, dia tidak percaya sholat itu wajib meskipun KTP-nya muslim. Alasannya macam-macam. Ada yang alasannya sudah sampai level ma'rifat, ya Pak ya. Orang sholat itu jengklat-jengklit, jungkar balik itu kan orang yang masih level syariat, ya Pak ya. Kalau saya merem aja itu bisa sholat di Mekah. Nah, saya tanya, kalau duhur di sini berarti di Mekah sudah duhur. Nah, itu jadi masalah. Makanya ada orang yang nggak jumatan, ngakunya jumatannya di Mekah, ya Pak ya. Berarti kalau di sini jam 12, di sana masih jam 8 ya, berarti belum jumatan gitu ya. Nah, kalau sudah tidak percaya wajibnya sholat itu beda dengan orang yang ditanya sholat wajib nggak? Wajib. Tapi kenapa kok nggak sholat? Males ya Pak ya. Lah, malas itu pun nanti dibagi menjadi dua. Ada yang tak sholat sama sekali, ada yang kadang-kadang inget, kadang-kadang nggak inget. Kadang-kadang sok sibuk, kadang-kadang ingat. Lah yang kadang-kadang ini Pak, ini yang nanti kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya juga kita akan bahas. Oke. Yang pertama, tidak sholat karena ada uzur haid dan nifas. Ulama sepakat orang haid nifas itu disuruh untuk tidak sholat. Ya, ini disuruh ya Pak ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata begini, Nabi bersabda, "Idza akbalatil haidatu," ketika perempuan itu sedang haid, maka fada'is sholata, tinggalkanlah apa? Sholat. Makanya nanti Pak Bu, khusus untuk wanita haid nanti hukumnya ada banyak. Selain sholat, kemudian puasa, kemudian baca Quran, masuk masjid, jima dengan suaminya, itu nanti ada hukum-hukumnya. Kalau nanti ibu-ibu mau kita bahas secara detail tentang hukum-hukum terkait wanita haid. Oke. Wa idza adbarat faghsili anqdama wa sholli, ketika sudah selesai cuci darahnya, kemudian mandi, kemudian sholatlah. Dan wanita haid ketika tidak sholat itu tidak suruh untuk mengganti. Kata-kata ganti itu sebenarnya bahasa Arabnya itu qadha ya Pak ya. Saya kalau nggak salah pernah menjelaskan antara ada dengan qadha. Belum? Oke, gini. Di Indonesia kita biasa kalau sholat itu kan pakai niat ya, meskipun ada yang melafadzkannya. Kalau kita sholat subuh biasanya kita niat usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ya Pak ya. Lah, adaan ini biasanya para ulama mengartikan melakukan kewajiban di waktunya, itu namanya adaan. Adapun melakukan kewajiban di luar waktunya namanya apa? Qadhaan. Ya, ini yang disebut qadha, dan istilah qadha itu bukan istilah yang baru. Sudah ada sejak zamannya Nabi, setidaknya salah satu hadisnya ini. Jadi ketika perempuan itu haid ya, itu kata Aisyah, fanu maru bi qadha'is saumi, kita diperintahkan untuk mengganti atau mengqadha puasa ketika sedang haid dan tidak puasa. Kemudian wala nu'maru bi qadha'is sholati, tapi kalau salat kita tidak diperintahkan untuk qadha ya Pak ya. Makanya istilah qadha itu sebenarnya sudah ada dalam hadisnya. Setidaknya kata dari Aisyah, meskipun hadis ini ada qadha puasa untuk perempuan haid, tidak ada qadha salat untuk perempuan haid, itu khusus
hadis ini khusus untuk perempuan yang sedang apa? Haid ya. Jadi nggak bisa kita katakan nggak ada qadha sholat tuh kata Aisyah. Enggak, emang benar itu kata Aisyah, tapi Aisyah itu bilang dalam rangka beliau sedang menjelaskan orang yang sedang apa? Haid ya. Oke, ini namanya qadha. Oke, meskipun kadang-kadang ya Pak ya, ini nanti bapak-bapak kalau kesiangan ketika malamnya nonton bola lah macam-macam, subuhnya itu jam 7, itu namanya qadha ya Pak ya. Nah, terus niatnya gimana Pak Ustadz? Ya sudah, kita ganti usolli fardhu dhuhri keliru. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau bahasa Jawanya itu kawanan ya Pak ya. Kesiangan ya gitu ya. Kawanan itu kesiangan. Tapi bukan itu, gantinya itu dari qadhaan keliru, dari adaan jadi qadhaan ya. Kata qadha itu sudah ada dalam hadis. Jadi bedanya adaan dengan qadhaan di situ. Jadi adaan itu melaksanakan kewajiban di waktunya, kalau di luar waktunya namanya qadhaan. Oke. Ini bagi perempuan yang haid. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita bicara lagi tentang perempuan haid, yaitu ketika seorang wanita haid kok ternyata sudah masuk waktu sholat, sebenarnya mereka sudah boleh sholat dan sudah wajib sholat ya, meskipun belum azan, meskipun ketika hari Jumat belum selesai khutbah. Oke, ibu-ibu ini contoh nih, hari Jumat azannya misalnya jam 12, kemudian khutbahnya belum selesai, toh azannya juga belum selesai. Pertanyaannya, boleh nggak ibu-ibu sholat zuhur? Jawabannya boleh. Tapi kalau dengar azan, paling afdol kalau jawab azan dulu. Tapi tidak harus nunggu khutbahnya selesai untuk sholat zuhur ya. Ini buat ibu-ibu. Tetapi masalahnya begini, misalnya ya, ibu-ibu ini karena sedang zuhur, kebetulan ada kesibukan dan belum mandi. Biasanya perempuan itu kalau mandi itu harus perfect. Keliru. Kalau sholat itu harus perfect, harus mandi dulu gitu ya. Nggak enak kalau belum mandi, apalagi habis masak. Atau biasanya sore lah ya. Sore ini misalnya sudah asar jam 3:30, tapi belum masak, makanya masak dulu gitu ya. Terus pengennya nanti mandi dulu. Ternyata jam 5 masuk kamar mandi, kemudian ternyata melihat darah dan belum sholat padahal sudah masuk asar. Oke, pertanyaannya, berarti wajib sholat enggak? Enggak, masih wajib. Ya, kok bisa sih? Iya, masih wajib. Tapi tidak bisa sholat setelah itu karena sudah apa? Haid ya. Oke, ini yang nanti harus difahami. Seorang wanita haid yang belum sholat, kok sudah masuk waktu sholat, ternyata keburu haid. Ternyata para ulama menganggap, oh wanita itu sudah masuk kewajiban sholat, tapi karena sedang haid berarti sholatnya ditunda. Sampai kapan? Sampai dia nanti apa? Suci. Setidaknya nih Imam Nawawi menyebutkan begini, wa nasafi ma idza adrakat min awalil waqti qadrul imkani tsumma hadat annahu yalzamuhal qada'u. Kata Imam Nawawi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan wa nasafi ma idza adrakat, termasuk salah satu yang dinas atau dituliskan dalam madhab Syafi'i, ketika perempuan itu mendapatkan awal waktu sholat yang mana dia bisa melaksanakan sholat ya, kecuali kalau belum bisa. Kalau sudah bisa melaksanakan sholat tapi enggak sholat-sholat, ternyata ketika mau sholat ternyata haid, maka perempuan itu semahadat kemudian dia haid, annahu yalzamuha, wajib kepada perempuan itu al-qada'u, untuk qada sholat yang pernah ditinggalkannya ketika dia haid itu. Contoh tadi sholat asar, kemudian dia belum sholat asar ternyata keburu haid, ya berarti dia punya tanggungan apa? Sholat asar. Kalau nanti suci, misalnya nih 7 hari berikutnya, 10 hari berikutnya kok suci, sucinya misalnya zuhur, berarti sebelum sholat zuhur dia sholat apa? Asar. Loh,
kok asar dulu Pak Ustadz? Asarnya bukan untuk asar nanti, tapi asar yang dulu, ya, asar yang dulu. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu wajib sholat, tapi dia tidak sholat, keburu apa? Haid. Oke, ini setidaknya disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Cuma masalahnya begini, berarti wanita itu dosa dong Pak Ustadz. Kenapa? Salah dia nggak buru-buru sholat, makanya ketendang keburu sama haid, ya Pak ya. Jawabannya memang sholat itu sudah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, dan waktu sholat itu membentang dari awal waktu sampai akhir waktu. Maaf. Oke, waktu sholat itu membentang dari awal waktu sampai akhir waktu. Dan selama orang sholat di waktunya, dari awal sampai akhir itu, dia dianggap masih sholat. Kalau belum sholat kok dia keburu haid, dia tidak dianggap meninggalkan apa? Sholat. Kalau tidak dianggap meninggalkan sholat, berarti perempuan itu dianggap tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena waktunya masih, tapi keburu apa? Haid. Beda dengan orang yang waktunya sudah habis, dia belum sholat, kemudian dia haid. Ini beda. Tapi kalau ternyata sholat asar tadi ya Pak ya, sholat asar itu kan mulai dari selesainya zuhur sampai nanti mau menjelang siapa? Maghrib. Selama orang masih sholat di waktu itu, ya berarti masih sholat di waktunya. Bapak misalnya nih jam 5 belum sholat asar, itu dosa nggak sih Pak? Dosa nggak? Belum ya Pak ya. Tidak dosa, tapi nggak dapat fadilah sholat di awal waktu. Ya, jangan keliru. Nabi juga pernah sholat zuhur agak diakhirkan, sholat isya agak diakhirkan, bahkan sholat subuh nanti agak siang dikit. Bukan agak siang sih, agak terang dikit, nanti jangan sampai keliru. Agak siang nggak Pak Ustadz? Berarti jam 7 boleh? Ya enggak ya, agak terang dikit itu boleh. Tidak selalu sholat itu di awal waktu. Tapi kenapa kok di Jakarta Al-Akbar khususnya itu kok sholatnya di awal waktu terus? Ya karena kita kebiasaannya sholat di awal waktu. Di beberapa tempat itu Pak, itu karena sudah menjadi kebiasaan sholat agak diundur, itu nggak masalah ya. Contoh nih beberapa pesantren di Gontor, di Lirboyo itu Pak, sholat zuhurnya itu kadang-kadang agak mundur jam 1-an ya. Sholat isyanya kadang-kadang mundur jam 9. Kenapa? Ya karena mereka pesantren lingkungannya khusus, jam 9 sholat isya, setelah sholat isya mereka tidur ya Pak ya. Oke, habis maghrib itu orang baca Quran, makan, kegiatan, kemudian azan isya jam 9. Kalau di Al-Akbar jam 9 azan isya, banyak yang datang pengen lihat siapa sih yang azan ya Pak ya. Jangan-jangan nggak waras gitu kan. Nggak biasa ini kebiasaan. Tapi kalau orang sholat di akhir waktu selama belum habis waktunya, dia tidak dianggap bermaksiat. Kalau tidak dianggap bermaksiat, berarti kalau ibu-ibu belum sholat kok keburu haid, berarti tidak berdosa, tapi wajib apa? Ganti, wajib qadha ya. Ini yang perempuan yang harus difahami. Kemudian selanjutnya, nah ini juga nanti penting nih buat perempuan, dan ini menjadi hal yang bahkan menjadi pendapat dari mayoritas ulama. Jadi gini, kalau tadi keburu haid sudah masuk waktu sholat tapi belum sholat. Yang ini Pak, waktu suci ya, waktu sucinya perempuan. Ternyata ini saya juga carikan dari banyak kitab, salah satunya Al-Majmu', Imam Nawawi menyebutkan begini. Wa in kana dzalika fi waqtil asri aw fi waqtil isya'i, seorang wanita haid itu ketika sucinya di waktu asar atau di waktu isya. Di waktu asar tuh ya, mau sholat tuh kebetulan kayaknya udah nggak ada darah yang mengalir atau nggak ada darah yang menetes, kemudian ya sudah suci, kemudian mandi, berarti sucinya di waktu asar atau di waktu isya. Nah, dia suci. Ternyata qala fil jadid yalzamuhu dhuhr bima yalzamu bil asr wa yalzamul maghrib bima yalzamu bil isya. Dan ini pendapat mayoritas ulama Pak. Jadi seorang wanita haid yang
sucinya itu di dua waktu, yaitu waktu asar dan waktu isya. Nanti setelah dia bersuci, dia wajib sholat satu sebelumnya. Oke, ya ini dalam madzhab Syafi'i iya, dalam madzhab Hambali iya, bahkan mayoritas ulama, kecuali dalam madzhab Hanafi. Oke, ini yang cukup panjang, ini pernyataan dari Ibnu Qudamah, salah seorang ulama madzhab Hambali, tapi ringkasnya begini. Seorang wanita haid, dia waktu berhentinya haid itu ketika waktu isya, yang wajib dia lakukan pertama kali yaitu dia apa? Bersuci, ya. Setelah bersuci, dia wajib qadha sholat maghrib. Kemudian setelah selesai qadha sholat maghrib, baru sholat apa? Isya. Oke ya. Kalau sucinya waktu subuh, habis bersuci dia sholat subuh. Bersucinya kalau waktu antara zuhur dan ketika sucinya itu waktu antara subuh dan zuhur, dia cuma wajib nanti sholat zuhur saja di waktunya. Kalau sucinya waktu zuhur, berarti dia cuma wajib sholat zuhur dan seterusnya. Tapi kalau sucinya waktu asar, setelah dia itu mandi wajib, kemudian dia sholat apa? Zuhur baru asar, ya. Tapi kalau sucinya di waktu maghrib, ya berarti cuma sholat maghrib kemudian dilanjutkan sholat berikutnya. Oke, ini dua sholat ini diwajibkan oleh para ulama, dan ini pendapat dari waruya hadzal qaula fil haid tadhuru an Abdurrahman bin Auf, dari banyak sahabat Nabi, diantaranya Abdurrahman bin Auf, kemudian Ibnu Abbas, Tawo salah seorang tabi'in, Mujahid tabi'in juga, Nakhai, Zuhri, Rabi'ah, Imam Malik, Imam Al-Lais bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawayh, dan Abu Saur. Dan Imam Ahmad bilang amatut tabi'ina yaquluna bihadzal qaula. Kebanyakan ulama tabi'in itu pendapatnya seperti ini, kecuali satu pendapat yaitu dari Hasan Al-Basri yang diikuti oleh ulama dari madhab Hanafi. Artinya mayoritas ulama dari sahabat Nabi dan tabi'in mereka menyebutkan kalau wanita haid kok sucinya di waktu apa? Asar dan waktu isya. Mereka setelah bersuci wajib satu sholat sebelumnya. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami ya. Alhamdulillah nih pas ibu-ibu hadir nih. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini juga ulama sepakat wajib ganti, wajib dibayar, namanya sholat qadha, yaitu karena ketiduran dan kelupaan. Hadisnya ada, Nabi juga pernah. Ya, hadisnya apa? Dalam redaksi Bukhari Muslim, dalam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, yang mana lafadznya itu dari Imam Muslim, dari Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, man nasiya sholatan, siapa yang lupa tidak sholat, au nama anha, atau ketiduran, ya, fakafaratuha, maka cara menggantinya yaitu ayusolliyaha iza zakaroha, dia wajib sholat kalau ingat atau ketika dia apa? Bangun. Oke, contoh kita tidur, ya, kebetulan kita bangun jam 7 pagi. Oke, berarti kalau kita belum sholat subuh, berarti kita sholatnya kapan? Ketika bangun, ketika ingat. Bapak-bapak nih ya, malam-malam misalnya lagi sibuk mempersiapkan acara, ya, sampai jam 1, jam 2, karena habis acara terus minum kopi. Bapak kalau minum kopi bisa tidur nggak Pak? Bisa. Kalau minum kopi nggak bisa tidur, ya. Tapi setelah minum baru bisa tidur Pak. Jadi kalau minum kopi nggak bisa apa? Tidur. Bapak bisa minum kopi bisa tidur? Nggak bisa ya. Nah, terus ternyata tidurnya susah sampai jam 3 belum tidur, sampai setengah 4 itu ternyata malah agak ngantuk ya Pak ya. Apalagi sudah dengar qiraat dari masjid itu enak banget buat tidur ya Pak ya. Nah, nggak tahu tuh kayak dikipasin sama setan ya, setan lagi yang disalahinnya Pak ya. Ternyata bangun-bangun jam 7, astagfirullah, berarti subuhnya kesiangan. Pertanyaannya, sholatnya kapan? Kata Nabi kapan? Ketika dia bangun, ketika dia ingat. Berarti Bapak bangun tidur terus apa? Wudu ya Pak ya. Kalau bangun tidur terus sholat nanti nggak sah. Wudu dulu baru sholat. Nggak harus nunggu subuh berikutnya. Jadi nggak harus
oh saya ketinggalannya subuh berarti besok saya ganti. Enggak. Ini kata Nabi, kalau ketiduran atau kelupaan. Dan biasanya orang lupa itu ya enggak ingat ya Pak ya. Dan biasanya orang lupa itu karena kebiasaan dia sholat di awal waktu. Contoh begini, Bapak ini biasa sholat di masjid. Suatu ketika itu ada tamunya sebelum maghrib sampai ngobrol lama sampai jam 9. Dan biasanya jam 9 Bapak ya beres-beres rumah terus tidur gitu ya Pak ya. Dan Bapak biasanya sholat isya-nya itu ya di masjid karena tidak biasa sholat di rumah. Jadi kalau sholat di rumah itu kayaknya gimana ya Pak ya. Bapak gitu juga kan ya, insya Allah ya. Kayaknya gimana gitu Ustaz, nggak enak banget Ustaz. Alhamdulillah ya. Ternyata besok waktu sholat subuh, Allahu Akbar, rakaat pertama itu Bapak mikir, tadi malam udah sholat belum ya? Ya Pak ya. Kan biasanya kalau orang sholat ingat macam-macam ya Pak ya. Nah, terus Allahu Akbar, oh iya tadi malam kan dia datang sebelum isya. Terus setelah isya saya belum sholat. Allahu Akbar, assalamualaikum. Oh iya tadi isya belum sholat. Berarti sholat subuhnya mikir sholat isya ya Pak ya. Oke, pertanyaannya berarti kalau orang itu belum sholat isya berarti wajib nggak? Wajib. Kapan dia sholat? Nah ini nanti jadi perdebatan. Meskipun kebanyakan ulama menyebutkan waktu sholat qadha karena Nabi menyebutkan ketika ingat, berarti kapanpun dia ingat dia sholat. Berarti habis sholat subuh boleh nggak sholat isya? Boleh ketika kelupaan atau ketiduran. Tapi kalau qadha ini Pak, saya sarankan kalau pas sholat subuh itu jangan qadhanya itu di masjid. Ya, maksudnya Bapak ini tidak sholat isya. Nanti jadi omongan banyak orang ya Pak. Setelah sholat subuh Bapak sholat isya 4 rakaat, itu omongan. Emang ada ya ba'diyah subuh gitu ya Pak ya. Oke. Yang repot lagi kalau ternyata ada orang datang belakangan dia taunya Bapak sholat subuh ya Pak ya. Terus dijawil begitu kan. Bapak bingung, ini kodok nih, kasih kodenya gimana? Ini ya, ini apa nih? 4, oh isya. Kan nggak bisa kan gitu. Dan orang yang di belakang juga nggak bisa nanya, Pak sholat apa? Kan nggak bisa ya Pak. Giliran Bapak berdiri untuk rakaat ketiga, makmumnya bingung, subhanallah ya Pak ya. Kacau semua. Kalau bisa di rumah, karena timbul fitnah itu nanti jadi lebih bahaya. Tapi kalau ternyata Bapak bisa ngomong, jamaah jangan makmum saya ya, saya kodok sholat isya ya, itu boleh juga Pak ya. Tapi orang bertanya-tanya ngapain gitu ya. Nah tapi kodoknya itu enggak ikat oleh waktu, meskipun setelah sholat subuh itu awalnya enggak ada sholat sama sekali ya Pak ya. Enggak ada sholat itu maksudnya tidak ada sholat ba'diyahnya. Tapi kalau orang setelah sholat subuh itu kok sholat lagi, itu kalau ada alasannya boleh. Ada alasannya, contohnya tadi kodok, contohnya adalah sholat tahiyatul masjid ya Pak ya. Tahiyatul masjid itu kadang-kadang ya, itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di masjid kadang-kadang. Kita datangnya ke masjid itu kadang-kadang setelah sholat subuh. Ya sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, para ulama tidak mempermasalahkan karena ada alasannya ya. Ini ketika ketiduran, ketika kelupaan itu wajib ganti. Berarti ganti sholat itu ada atau tidak? Ya kalau alasannya karena ketiduran, karena kelupaan, ulama sepakat ada, karena Nabi juga memerintahkan, bahkan Nabi pernah melakukannya ya Pak ya, manusiawi ya. Hadisnya cukup panjang, hadisnya riwayat dari Imam Bukhari. Sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu ketika kita pernah berjalan malam hari bersama Nabi. Faqala ba'dul qaumi, di zaman itu Pak, kalau berjalan malam hari itu nggak ketahuan jam berapa. Nah, karena memang nggak ada apa jam, dan malam itu nggak bisa jadi patokan bulannya di mana ya Pak ya. Kalau siang bisa, oh matahari di sana, oh belum zuhur. Kalau malam Pak itu nggak bisa ya. Rembulan itu kadang-kadang siang hari aja nampak ya Pak ya. Tapi kalau matahari malam hari buka nggak Pak? Buka ya Pak ya, malam hari. Makanya orang Indonesia itu Pak, orang-orang di luar negeri itu baru ngomongin bagaimana caranya ke Mars, ke bulan ya Pak ya. Orang Indonesia itu ke matahari aja sering ya Pak ya. Nah, kan panas, ya kan kesononya malam hari ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau malam hari nggak bisa jadi patokan alam itu. Makanya saat itu sahabat Nabi sudah agak kecapean, faqala ba'dul qaum, sebagian orang itu bilang, "Lau arasta bina ya Rasulullah." Rasul, istirahat sebentar gimana? Nah, Nabi bilang, "Akhafu antanamu anis shalah." Nabi bilang, "Saya khawatir nanti kalau kita ketiduran sholatnya untuk sholat subuh."
Ya, terus ternyata kola Bilal. Bilal ini agak-agak apa ya? Gaya gitu ya, agak ya sombong dikit lah gitu. Anak ukidukum. Nah, saya nanti akan yang membangunkan Nabi ya. Foto jauh kalian tidurlah. Oke, karena biasanya yang azan subuh itu siapa? Bilal ya. Bilal biasanya bangun ya Pak ya. Dan Bilal bilang, nanti saya bangunin Nabi. Oke, kalian tidurnya. Lah, sayangnya wa asnada Bilalun dhuhrahu ila rahilati. Kemudian apa namanya, ontanya itu duduk, kemudian Bilal itu cuma ikut duduk doang gitu Pak ya. Nyenderin gini Pak. Nah, ya Pak ya. Ternyata faghalabathu ainahu fanama. Kemudian dia ketiduran juga. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang bangun adalah Nabi. Ya. Dan bangunnya waqad talaa hajibus syamsi, ternyata mataharinya sudah cukup tinggi. Dan yang dicari pertama oleh Nabi siapa? Bilal ya Pak ya. Nah, faqala ya Bilal, hei Bilal, aina ma qulta. Ini untuk menagih omongannya. Aina ma qulta, di mana omonganmu tadi malam? Katanya mau membangunkan. Nah, ini udah siang Bilal. Kasihan banget ya. Nah, kemudian qala ma ulqiyat alayya naumatun muslaqatu. Nabi mohon maaf banget, saya nggak pernah loh tidur seperti ini. Biasanya ada ayam lewat aja saya bangun ya Pak ya. Maling aja saat bangun Pak, biasanya gitu ya. Kemudian kola, nah ini inna wa qabada arwahakum hinasya wa raddaha alaikum hinasya. Dan nanti Pak, orang tidur itu ternyata Pak, itu termasuk salah satu di mana orang itu bisa ketemu ruhnya orang lain. Dan orang tidur itu dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai wafat. Ya, di dalam Al-Qur'an Pak, kata wafat dan maut itu dua hal yang berbeda. Ya. Maut dan wafat. Orang Indonesia menyamakan antara mati dan wafat disamakan. Ya, meskipun dalam penggunaannya yang berbeda. Kalau mati itu biasanya lebih umum, kalau wafat itu lebih kepada penghormatan, gitu Pak ya. Di dalam Al-Qur'an kata wafat dan maut itu dua hal yang berbeda. Orang yang maut itu wafat, tapi kalau orang yang wafat belum tentu maut. Ya, nanti ada orang yang tidur itu diwafatkan oleh Allah, kemudian dia kalau nanti bangun dikembalikan lagi. Dan orang yang tidur Pak, ini nanti dalam bab tidur itu ternyata banyak hukum di dalamnya dan banyak syariat di dalamnya ya. Mulai dari nanti kalau ngimpinya bagaimana, dan para nabi itu Pak banyak yang mendapatkan wahyu lewat apa? Mimpi. Sampai Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya juga lewat mimpi. Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu semuanya ada hubungannya dengan mimpi ya, dan ini hubungannya dengan tidur. Dan orang tidur, kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menyebutkan, itu termasuk cara buat kita untuk ketemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal. Jadi kalau Bapak ini ketemu rohnya orang yang meninggal dan setelah bangun ingat banget, bahkan pesannya juga ingat, berarti rohnya Bapak itu sedang bertemu dengan rohnya orang yang wafat ya, orang yang sudah mati ya Pak ya. Ini dengan cara apa? Tidur. Tapi kalau dengan cara dia malam Jumat pulang terus minta kopi sama Ji Samsu ya Pak ya. Simbah pulang tuh minta kopi ya sama Ji Samsu. Kenapa? Dulu simbahnya rokoknya simbah Ji Samsu gitu ya. Oh, itu berarti bukan rohnya simbah kita, tapi apa namanya, korennya ya Pak ya. Enggak. Kalau lewat mimpi iya. Ya, makanya ketika ketika orang itu tidur, Allah mengambil rohnya, meskipun mengambil roh itu juga logika kita mungkin belum nyampe ya Pak ya. Karena logika kita itu kadang-kadang terkotori oleh film-film horor itu ya, yang ketika orang itu rohnya diambil berarti dia terbang-terbang kan gitu ya. Lah, kemudian Nabi menyebutkan begini, ya Bilal, kum fa'adzin linnasi bis sholati fatawadda'a falam martafa'ati syamsu wa byadat qama fa shalla. Kemudian Nabi bilang, ya udah kalau gitu bangun, wudu, azan. Kum fa'adzin bin nasi bis sholati. Kamu bangun azan, kamu bangun wudu, kemudian apa? Azan. Makanya saat itu Pak, karena rombongannya itu adanya di situ, orangnya banyak, Bilal azan untuk sholat apa? Subuh, meskipun sudah agak siang. Meskipun sayangnya Pak, ini nggak ada lanjutan ceritanya. Lanjutan ceritanya masih gini. Bilal itu waktu azan subuh itu, saat itu ya Pak ya, itu ada as-sholatu khairum minan naum atau enggak ya Pak ya? Ketika Bilal as-sholatu khairum minan naum, orang bilang kamu tidur lah gitu ya. Nah, cuma surah azan. Kemudian setelah azan, sahabat Nabi dan Nabi bareng-bareng untuk sholat apa?
subuh. Makanya sholat qadha Pak, itu kalau dalam kasus tertentu itu juga boleh jamaah ya Pak ya, khususnya ketika tidurnya bareng-bareng, bangunnya juga bareng-bareng sama-sama qadha, itu nggak masalah ya. Contohnya Bapak nih habis perjalanan jauh nyampe rumah jam 3 itu nanggung banget, melek juga agak lama ya Pak ya, tidur takut ketiduran sampai apa namanya siang. Tapi kalau ternyata ketiduran semua bangun sekeluarga kok jam 7 semua, ya sudah sekali-kali bareng-bareng jamaah qadha sholat ya Pak ya. Nah, nanti anaknya, nak azan subuh jam 7, Allahu Akbar. Nah, ini yang pernah dialami oleh Nabi karena ketiduran dan kelupaan untuk tidak sholat ya. Dan selanjutnya ini juga nanti jadi permasalahan yang sampai hari ini jadi perdebatan tentang bagaimana memaknainya. Kalau tadi karena ketiduran, tapi pernah juga Nabi itu karena saking sibuknya perang sampai tidak sholat asar. Ya, dan beberapa sahabat Nabi. Meskipun nanti riwayatnya ada banyak. Ini salah satunya yang sahih dari riwayat Imam Bukhari, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib dari Nabi annahu qala yaumul Khandaq, ketika perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu atau perang parit ya Pak ya, atau kata lainnya atau bahasa lainnya namanya perang apa? Perang Ahzab atau perang sekutu. Karena Nabi diserang dari segala penjuru dan orang kafir Quraisy itu berkomplot dengan orang Yahudi Bani Quraidah. Makanya saat itu Nabi benar-benar kelelahan dan kecapean, bahkan sibuk perang itu sampai apa? Mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara kama syahuluna an sholatil wusta hatta ghabatis syams. Sampai sudah matahari tenggelam kita belum sholat wusta ya Pak ya. Makanya sholat wusta itu salah satu tafsirannya kan dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, sholat wusta, karena sampai terbenamnya matahari berarti sholat wusta itu artinya apa? Sholat asar ya Pak ya. Ini salah satu tafsir dari sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar sampai matahari tenggelam Nabi belum sholat asar. Bahkan ini cerita juga Pak, Umar itu juga bilang kepada Nabi, ya Rasulullah makitu sholil asar hatta qadat syams tahrub. Saya itu belum sholat asar padahal matahari sudah mau tenggelam. Kata Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sholaituha, saya juga belum sholat ya. Fakumna ila budhan fatawaddu li sholati wa tawaddu'na laha fa sholal asra ba'da ma gharabati syams shollam summa sholla ba'dal maghrib. Kemudian Nabi sholat asar setelah terbenamnya matahari. Habis itu baru sholat maghrib. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Meskipun dalam redaksi dari Imam An-Nasai ternyata yang ditinggalkan tidak cuma sholat asar ya. Ini hadisnya yang lain. Innal musyrikina syaghalun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal Khandaq. Di hari Khandaq itu Nabi tidak sholat 4 sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib sampai isya. Kemudian summa fa'amara Bilalan fa'adzan, kemudian malam itu Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Summa aqama fa shalla zuhra, di malam hari Nabi sholat dulu sholat zuhur, summa aqama, kemudian iqamah lagi, fa shallal asra, kemudian sholat asar, summa aqama, kemudian iqamah lagi, summa sholal maghrib, kemudian sholat maghrib, summa aqama fa sholal isya, kemudian iqamah lagi, kemudian sholat apa? Isya. Dilakukan setelah waktu maghrib atau di waktu isya ya. Ini hadis redaksi dari Imam An-Nasai, yang ditinggalkan itu tidak cuma waktu asar tapi waktu 4, mulai dari zuhur, asar, maghrib dan isya. Hanya saja dalam melihat hadis ini, kalau kejadiannya ada, tapi melihat hadis ini nanti ulama berbeda pendapat. Gara-gara apa ya Nabi kok enggak sholat zuhur, asar, maghrib? Ya, kebanyakan sih bilang karena sedang dalam rangka peperangan. Ya, dan ternyata Pak, kalau kita perhatikan lebih lanjut, perangnya Nabi kan namanya jihad fisabilillah ya Pak ya, membela agama Allah. Yang dilawan juga benar-benar orang yang akan menghancurkan Islam. Tapi Pak, meskipun dalam keadaan perang begitu ya Pak ya, sholat tetap wajib nggak?
Wajib ya. Apalagi kalau cuma sekedar acara nikahan ya. Artinya apa? Yang dalam rangka jihad fisabilillah saja itu sholat tetap wajib, meskipun nanti Pak para ulama berbeda pendapatnya dalam bab ini. Ini apakah setelah turunnya sholat khauf atau sebelumnya? Atau setelah turunnya sholat khauf, ini sholat ini masih berlaku atau tidak? Ya Pak ya, sholat khauf itu nanti Pak, sholat ketika dalam rangka peperangan, itu nanti ketika musuhnya di depan bagaimana, musuhnya di belakang bagaimana, itu ada dalam Al-Quran bagaimana cara sholat khauf itu sendiri ya. Tetapi setidaknya para ulama juga menyimpulkan berarti Nabi meskipun tidak sholat dan dia tahu kalau waktunya sholat, tapi karena saking sibuknya tetap Nabi menggantinya ya Pak ya. Oke, ini yang pernah terjadi dan nanti juga menjadi salah satu dalil dari para ulama terkait dengan kalau sholatnya itu disengaja untuk ditinggalkan, itu berarti lebih utama untuk diganti daripada yang ditinggalkan karena ketiduran atau kelupaan. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masih ada waktu kan ya, masih ya, jam saya masih 46, belum syuruk kan ya? Belum ya, oke. Masih ada, nanti saya buka sesi tanya jawab bagi jamaah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan atau ada konfirmasi silahkan ditanyakan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau karena dia itu tidak percaya kewajiban sholat dan dia muslim ya Pak ya, maka para ulama menyebutkan berarti dia sudah mengingkari salah satu rukun Islam. Karena apa? Ini hadis Pak, nanti menjadi salah satu dalil bagi beberapa ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat dengan sengaja itu tidak wajib ganti gara-gara ini. Hadisnya redaksi dari Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainasyirki, di antara orang itu laki-laki dan syirik itu wal kufri dan kufur itu tarkus sholati, itu meninggalkan sholat ya. Antara orang disebut mukmin dan tidak mukmin itu dalam hadis ini disebutkan karena tidak sholat. Dalam hadis yang lain redaksi dari Imam Nasai, Nabi menyebutkan innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah, antara orang mukmin dan orang non muslim itu adalah sholat, faman tarokaha faqad kafara, yang telah meninggalkan dianggap sebagai orang yang telah kafir ya. Meskipun para ulama nanti menyebutkan bahwasanya orang yang tidak sholat tapi masih yakin sholat itu wajib ya, itu kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan dia masih dianggap sebagai muslim. Yang dianggap kafir kalau dia tidak percaya kewajiban sholat ya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, fi madzahibil ulama'i fi man taraka sholata takasulan ma'atiqadihi wujuba, bagi orang yang tidak sholat karena malas tapi dia masih percaya sholat itu wajib. Famat habunal masyhuru ma sabaq annahu yuqtal haddan wala yukaffar wa bi qala Malik wal aksaru minas salafi wal khalaf. Orang yang tidak sholat itu kalau dia karena malas tapi masih menganggap sholat itu wajib, dia itu tidak dianggap sebagai orang yang telah kafir. Artinya kalau dia tidak dianggap kafir berarti masih muslim. Ketika dia muslim, kalau meninggal berarti diperlakukan seperti orang Islam pada umumnya, mulai dari dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, kan gitu ya. Oke, meskipun masalah siapa yang mensolatkan nanti atur aja dalam artian gini, kalau ternyata dia itu nggak pernah ke masjid ya Pak ya, giliran mati malah pengen disolatkan di masjid, itu kiainya, ulamanya itu bisa ya udah kalian aja mensolatkan, itu boleh Pak. Kenapa? Ya karena hidup aja nggak pernah ke masjid, giliran mati malah lebih depan daripada imamnya ya Pak ya. Kenapa? Orang nggak pernah sholat di belakang imam, tahu-tahu di depan imam gitu ya. Ya, tapi begini, ini nanti ada kaidah juga dalam bab dakwahnya juga. Dalam artian gini, kita boleh memberi hukuman sosial kepada orang yang tidak sholat begitu, tapi kalau dianggap ternyata itu hukuman yang paling bagus dan orang itu akan, oh ya udah yuk kita sholat gitu. Tapi kalau ternyata kita hukum dengan hukuman sosial begitu, nggak ada yang mensolatkan dan pada nggak mau mensolatkan,
Ternyata malah keluarganya, ya udahlah umat Islam nggak ada yang peduli, malah dia itu malah nanti didekati sama non muslim, itu ya jangan ya Pak ya. Makanya dulu Pak pernah cerita nih, di daerah saya itu ada kiai besar, itu orangnya itu non muslim tapi senang sama orang Islam, sampai-sampai dia itu pengen nanti kalau meninggal itu didoain kayak orang Islam itu didoain kayak orang Islam itu, kayak disolatkan begitu. Makanya bilang ke kiai, wah kiai, ini bapak saya dulu pernah berwasiat kata pengen disolatkan juga ya Pak ya. Wah kiainya, oh yaudah, dan tahu kalau dia belum muslim ya, belum Islam ya. Akhirnya Pak ketika sholat itu, sholatnya sholat zuhur biasa ya Pak ya, kemudian ditaruhnya itu nggak di depan, di samping ya Pak ya. Nah ini keluarganya nanya, kok di samping Pak Ustadz? Lah kan bapak belum 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 paham bagaimana caranya sholat, makanya di samping dulu ya Pak ya. Kalau sudah paham baru di depan, enggak belum paham ya. Ya enggak apa-apa, ini namanya dakwah ya Pak ya. Dan itu juga cukup lumayan dalam artian keluarganya itu jadi dekat. Oh ya udah senang. Karena di daerah saya juga pernah Pak, ada Tionghoa, dulu daerah saya itu ada Tionghoa tapi sudah dekat-dekat dengan Islam, tapi sholatnya masih jarang-jarang ya Pak. Ketika ternyata meninggal, bapaknya juga sudah pengen dikuburkan dengan cara muslim, ternyata jarang orang Islam yang datang, bahkan tidak ada yang mengurusi. Malah diurusi sama yang dulu agamanya. Itu sampai keluarganya itu, ya udahlah orang Islam nggak peduli gitu Pak ya. Makanya nanti kita juga lihat-lihat kalau ada orang kok tidak sholat sama sekali, atau kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak ya Pak ya. Setidaknya sih orang Indonesia kalau muslim itu setidaknya ya minimal setahun 2 kali ya Pak ya. Kalau nggak sholat Idul Fitri ya Idul Adha, itu pun nah, ya lumayan lah ya. Kita juga jangan menjadi penghalang dakwah juga. Jangan sampai ada teman kita yang jarang sholat, ternyata tumben sholat. Terus kita bilang tumben sholat, jangan-jangan mau nuker sendal ya, jangan apa ya. Besok lagi nggak sholat salah kan gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Ya kita rangkul, karena orang begitu itu Pak, itu kadang-kadang hatinya itu lagi kebuka ya Pak ya. Maka kita rangkul. Ini juga bagi dakwah juga penting. Tetapi kalau masalah hukum buat dia, selama dia masih menganggap sholat itu wajib, para ulama menyebutkan dia itu masih dianggap sebagai orang muslim. Cuma masalahnya begini, kalau dia kok males kadang sholat kadang tidak, bagaimana? Nah, para ulama, kebanyakan ulama bahkan mayoritas ulama menyebutkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia masih percaya sholat itu wajib, fazahaba aksarul ulama'i ila luzumil qadha ilahum wa minhum man yahkihil ijma'an. Para ulama menyebutkan orang itu tetap wajib ganti. Bahkan ada yang bilang ini kesepakatan para ulama. Meskipun nanti beberapa ulama ada yang mengatakan tidak wajib ganti. Orang tidak sholat zuhur karena misalnya ya Pak ya, lagi di kantor makan siang. Sholat asar lagi di jalan mau pulang. Maghribnya juga masih di jalan. Sholat isya kecapean. Sholat subuh ketiduran ya Pak ya. Nah, kayak gitu pengen masuk surga. Amin ya robbal alamin ya Pak ya, doakan saja. Nanti Bapak biar begini punya alasan kepada Allah, ya Allah, orang yang malas sholat aja masuk surga gitu ya. Masa saya yang sholat rajin kok nggak masuk surga? Ya udah kamu masuk aja kan gitu ya Pak ya. Semoga. Karena ini kan kita nggak tahu, dan Bapak juga tidak merasa aman kalau belum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita nggak tahu masa depan orang itu, nggak tahu. Karena apa? Tiap orang punya masa lalu ya Pak ya, tapi juga punya masa depan. Sejelek-jeleknya orang itu punya masa depan, sebaik-baiknya orang juga punya masa lalu gitu ya. Oke. Hanya saja masalah wajib atau tidak, mayoritas ulama bilang wajib. Makanya Pak, saya itu kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang ya, itu heran dengan orang-orang yang hijrah. Bukan heran sih, alhamdulillah hijrah itu bagus. Tapi setelah hijrah itu kadang-kadang ada rasa alhamdulillah saya sudah bersih. Tapi lupa bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan kalau dia aslinya muslim ya Pak ya, kok tidak sholat, ada kewajiban yang harusnya ditunaikan. Karena kadang-kadang Pak, orang hijrah itu Pak, itu bagus ya Pak ya, tapi kadang-kadang dia itu ini langsung jadi ustadz. Kalau ustadz beneran itu gelarnya LCMA Pak ya. Tapi kalau orang begitu kadang-kadang gelarnya MALC. Mantan apa saja langsung ceramah ya Pak ya. Nah, dia motivasi tentang bagaimana hijrah. Oh, saya dulu kadang-kadang Pak ya. Karena sebenarnya menurut ulama menyebutkan orang itu tetap punya kewajiban sholat. Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, ini bahasa Arabnya. Kalau dalam mazhab Hanafi, dalam kitabnya Al-Barru'ak menyebutkan annakulla sholatin fatat anil waqti, setiap sholat yang terlewat waktunya ba'da subuti wujubiha, setelah orang itu wajib melakukannya, fihi fa innahu yalzamu qada'uha, maka dia wajib qada'. Dalam mazhab Maliki juga sama, kemudian mazhab Syafi'i juga sama, Hambali juga sama, hanya saja ada dua ulama yang nanti diikuti oleh ulama-ulama berikutnya yang mengatakan tidak wajib qada', yaitu Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hazm. Ulama ini Pak menganggap tidak ada qada', cuma bukan berarti kabar gembira. Kenapa? Dua ulama itu menyatakan begini, tidak ada qada' dan tidak bisa diganti. Itu sebagai bentuk hukuman sebenarnya. Ya Pak ya, bukan malah alhamdulillah hore gitu ya Pak ya, enggak. Karena apa? Karena Ibnu Hazm misalnya, wa amman ta'ammada tarka sholati, siapa yang sengaja meninggalkan salat hatta kharaja waqtuha fa hadza la yaqdiru ala qada'i abadan. Orang itu enggak bisa mengganti selamanya. Berarti dia sudah dicap, kamu pokoknya nanti dosa gitu ya. Kalau ulama lain enggak, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa remedial ya Pak ya. Kalau yang ulama dua ini enggak, pokoknya kamu enggak ngerjain tugas, ya udah enggak usah dikumpulin aja. Itu kalau mahasiswa pinter, itu enggak yang alhamdulillah senang ya Pak ya. Enggak, berarti enggak punya nilai gitu ya. Kalau enggak punya nilai berarti nanti jadi pertanggungjawaban di akhirat. Oke, yang terakhir Pak, ini tentang dalil yang kadang-kadang digunakan bagi beberapa ulama, beberapa orang yang mengatakan kan sudah ada sholat sunnah Pak Ustadz, katanya sholat sunnah itu menjadi penambal dari sholat fardu. Hadisnya memang sahih riwayat Imam Abu Daud Pak. Jadi hadisnya ini hadis qudsi, inna awwala muhasabun annasu bi yaumil qiyamati min amalihim shalah. Yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Ketika orang itu dilihat salatnya baik, maka dicatat baik, tapi kalau kurang, maka malaikat ditanya, punya sholat sunnah atau tidak? Kalau ada, tambal dari sholat sunnah. Tetapi Pak, mayoritas ulama dari mazhab 4 tadi itu bukan berarti tidak tahu hadis ini, tahu. Tapi pemaknanya yang beda. Pemaknanya beda begini, yang namanya nambal, yang namanya menyempurnakan, berarti sudah ada atau belum? Sudah ada. Rumah itu ada tiangnya, disempurnakan dengan gambar. Berarti ada tiangnya dulu baru disempurnakan. Bukan nggak ada tiangnya terus dikasih gambar ya Pak ya. Oke, namanya penyempurna ya. Misalnya ya, ada mobil punya ban 4, kalau bocor 1 berarti ditambal. Tapi kalau bannya kok nggak ada 1, ya nggak bisa ditambal karena nggak ada bannya ya Pak ya. Makanya menyempurnakan itu bagi yang sudah ada. Kenapa? Karena ada hadis lain yang nanti juga menjadi pemakna dari hadis itu, yaitu apa? Innar rajula layan shorifu wa man kutiba lahu ila asyru sholati. Orang itu ketika sholat itu ketika selesai itu tidak ditulis kadang-kadang kecuali cuma 10% atau 1/10 pahalanya sholatnya. Lah, yang kurang-kurang itu nanti ditambal dengan pahala sholat sunnah baik rawatib maupun yang lainnya. Ya Pak ya. Tapi lagi-lagi ini pilihan pribadi. Kenapa? Karena Nabi juga tidak pernah menyebutkan secara spesifik orang yang enggak sholat dengan sengaja karena malas wajib A, B, C. Kenapa? Ya karena sahabat Nabi itu ya enggak ada yang malas gitu ya Pak ya. Makanya enggak ada redaksi secara spesifik. Makanya ini nanti tergantung pilihan masing-masing. Tapi kalau saya secara pribadi paling aman adalah diganti ya. Meskipun nanti cara menggantinya karena waktunya terbatas, ini sudah jam 6, mungkin kita nanti akan sampaikan kalau ada pertanyaan atau yang lain mungkin bisa dilengkapi. Oke, tapi setidaknya pertanyaan adakah ganti sholat? Jawabannya tergantung. Ada yang disepakati ada yang jadi perdebatan perbedaan, ada yang ada dan yang tidak ada. Gitu Pak ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Oke. Kemudian selanjutnya karena sudah jam 6, barangkali sebelum saya tutup bagi jamaah ingin ada pertanyaan atau konfirmasi terkait dengan hutang sholat ini ada atau tidak, sebelum besok kita insya Allah akan lanjutkan di hutang-hutang yang lainnya ya Pak ya. Nggak apa-apa ya, kita ngomongin hutang dulu ya, nanti sampai ke hutang kepada manusia, karena pengennya kita nanti setelah meninggal kita tidak ada urusan dalam bab kewajiban kita.